Konflik Rusia-Ukraina yang berujung pada pecahnya perang kedua negara bisa berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Konflik ini langsung berdampak pada naiknya harga minyak dunia. Ini bisa dipahami mengingat Rusia merupakan produsen dan pengekspor minyak terbesar kedua dunia setelah Arab Saudi. Harga minyak mentah dunia kini tembus $100 Amerika per barel. Melonjaknya harga minyak dunia ini tentu akan berpengaruh pada neraca perdagangan Indonesia karena kita banyak mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melonjaknya harga minyak mentah dunia ini diyakini akan menjadi efek domino bagi sektor-sektor lain. Misalnya saja akan menjadi pemicu naiknya harga komoditas karena biaya logistik akan menjadi mahal. Kenaikan berbagai macam barang ini dipastikan akan mendorong laju inflasi. Kenaikan harga minyak dunia juga akan menyebabkan beban subsidi untuk pembelian minyak mentah semakin berat. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mencatat subsidi energi pada Januari 2022 mencapai Rp10,2 triliun, membengkak lebih dari 4 kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Beban subsidi ini akan semakin meningkat manakala harga minyak mentah dunia terus melonjak. Konflik Rusia-Ukraina berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Hal itu disebabkan ancaman dikeluarkannya Rusia dari sistem pembayaran global SWIFT sehingga berdampak pada penarikan dana Rusia. Berbagai komoditas diperdagangkan Indonesia dengan Rusia, antara lain, lemak, minyak hewan, karet, hingga barang dari karet. Untuk lemak dan minyak hewan, nilainya mendominasi produk ekspor tanah air yang mencapai $102,4 juta Amerika. Sementara karet dan barang dari karet berkontribusi sebesar $11,1 juta Amerika. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia periode Januari 2022 juga jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Januari 2021 yang naik 60,29%. Di sisi lain ekspor Indonesia ke Ukraina pada Januari 2022 justru turun signifikan hingga 83,78% bila dibandingkan dengan Desember 2021. Tercatat, ekspor Indonesia ke Ukraina mencapai $33,1 juta Amerika pada Desember 2021. Namun nilai ekspor pada Januari 2022, hanya $5,4 juta Amerika. Sejumlah komoditas yang diekspor Indonesia ke Ukraina adalah, lemak dan minyak hewan sebesar $933.000 Amerika, alas kaki sebesar $571.000 Amerika, kertas dan barang sejenisnya $556.000 Amerika, kakao dan olahannya $451.000 Amerika, dan barang-barang lain $2,8 juta Amerika. Jadi pemerintah harus waspada dan menyiapkan sejumlah langkah strategis dan matang. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bagi kondisi sosial politik di Indonesia. Selain itu Indonesia sebagai Ketua Presiden G20, pada tahun 2022 dapat mengambil peran sebagai penengah perang Rusia dan Ukraina. Salah satu caranya adalah upaya terbuka untuk penyelesaian konflik melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat ada kewajiban konstitusional untuk turut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Sekian dulu informasi dari kita, Lebah Desa. Jika kalian suka video seperti ini, ikuti kita terus untuk mendapatkan informasi dan berita terkini dari kita.